Oke, baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Dan kami ucapkan selamat datang di episode spesial kali ini. Dan tentunya kita berada di Collab Talks, ngobrol, networking, berkolaborasi. Perkenalkan, saya Sigit Bayu, yang akan menemani host di kali ini. Dan tentunya podcast kali ini sangat istimewa ya teman-teman semuanya. Karena podcast kali ini adalah bagian dari Midterm Project Courses kolaborasi dan jejaring yang diampu oleh Bapak Imade Andi Arsana. Nah, kalau biasanya nih Mas Danang dan teman-teman semuanya, kalau kita ujian, biasanya kan kita langsung paper base gitu ya, langsung di ruang kelas. Tapi kali ini ujiannya sangat spesial, karena kita langsung bisa ngobrol asik gitu ya, dan tentunya kita bisa berbagi inspirasi untuk kolaborasi dan jejaring. Nah, melalui kolaborasi dan jejaring, podcast ini dapat tercipta karena kita juga bisa berkoordinasi dan juga membentuk sebuah ruang lingkup, sehingga harapannya kita bisa menciptakan sebuah podcast untuk bisa berbagi informasi dan beberapa fakta seputar kolaborasi dan jejaring. Dan tentunya untuk tamu undangan kita sangat spesial ya teman-teman semuanya, karena tentunya wajahnya udah nggak asing lagi. Teman-teman udah sering lihat ya di FYP TikTok gitu ya, Instagram Reels, atau bahkan beberapa media nasional lainnya, karena tentunya sudah tidak asing gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk narasumber kita kali ini adalah Mas Danang Girisadewa, atau yang kita sapa dengan Mas Danang. Beliau adalah seorang content creator, entrepreneur, dan juga sosok yang jago banget nih untuk bisa memulai aspek kolaborasi, networking, dan juga jejaring. Halo, selamat pagi Mas Danang. Halo, selamat pagi Mas. Oke, Mas Danang. Nah, mungkin untuk bisa mengulas lebih dalam lagi nih Mas, kira-kira Mas Danang boleh untuk memperkenalkan diri secara singkat gitu ya, latar belakangnya seperti apa, dan kira-kira kesibukan akhir-akhir ini tuh ngapain aja Mas Danang? Silahkan. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah detail banget, saya bingung mau jelasin apa lagi. Tapi yang jelas, saya masih mahasiswa Mas. Saya masih mahasiswa di UGM juga, dan set jobnya nggak tahu ya. Sebenarnya ini set job atau apa? Set jobnya yaitu konten gitu. Pekerjaan utamanya belajar Mas, karena manusia kan harus terus-terusan belajar kan, kayak Betul gitu. Jadi sekali. itu sih. Oke, berarti memang masih sama-sama mahasiswa ya, dan Betul. tentunya tetap haus akan ilmu pengetahuan supaya ya kedepannya lebih maju, begitu ya. Oke, baik Mas Danang. Nah, kira-kira Mas, kalau dari background-nya kan side job-nya banyak ya teman-teman ya. Kira-kira nih, karena kan masih sama-sama mahasiswa, gimana caranya Mas Danang bisa bagi waktu secara efektif di samping berkuliah dan juga di samping beberapa aktivitas nih, mungkin kayak beberapa side job ya, seperti entrepreneur, bahkan konten, dan juga beberapa pembicara di seminar kampus. Kira-kira tipsnya gimana nih Mas? Oke, tips yang pertama itu ya kita harus tahu waktu itu kan fix ya. Oke. Jadi sesuatu hal yang fix itu nggak bisa dirubah, Mas. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur sesuatu hal itu biar bisa tertata gitu. Makanya kan ada yang istilahnya bilang mengatur waktu gitu kan, atau membagi waktu dengan baik. Artinya ketika sesimpel kuliah tuh dari awal kita udah dikasih ini kok, apa sih namanya itu, buku panduannya, Ya, terus ada RPKPS ya. jadwalnya segala macam. Ya udah, tinggal jadwal itu kan udah ada satu semester, tinggal masukin aja ke Google Calendar kan gitu. Sesimpel itu dimasukin ke Google Calendar, udah kelihatan nih jadwalnya. Kan kalau kuliah itu beda sama waktu kita itu sekolah ya. Sekolah itu kan bisa full day. Kalau kuliah masuk pagi, siangnya nggak ngapa-ngapain, mungkin sore kuliah lagi. Nah, siangnya ini kan waktu kosong. Ya kita gunakan dengan hal-hal yang lain. Makanya dari situ kita atur, dimasukin jadwal-jadwal kegiatan yang lain. Saya tuh beberapa kali seneng banget ya, beberapa kali bikin konten ini Mas. Dalam kurang dari 24 jam saya bisa UTS Mas. Saya juga UTS ya. Saya UTS terus ngejar kerjaan di Surabaya siangnya gitu kan. Terus malamnya balik ke Jogja, pagi yang ngisi acara di Jogja. Terus setelah itu ke Semarang gitu. Kurang dari 24 jam saya bisa lintas 3 provinsi, 3 kota, 3 kegiatan, udah UTS juga. Artinya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita ngomongin waktu nggak cukup, mungkin kamu aja yang nggak bisa mengalokasikan itu gitu. Ya bukan berarti kita ngomong ya, banyak orang yang komentar sama aku, wah Mas Danang ini robot. Enggak. Yang kedua, ini ke poin kedua nih. Selain kita mengatur waktu, yang kedua kita harus mendelegasikan Mas. Kita harus percaya sama orang gitu. Artinya manusia kan makhluk sosial ya. Betul. Jadi manusia itu butuh orang lain gitu. Artinya ketika tadi ngomongin tentang bisnis nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak berkolaborasi dengan orang lain gitu. Oh Mas, kan saya baru merintis bisnis gitu, baru merintis sesuatu, masa tiba-tiba harus punya karyawan? Kan nggak. Kamu berhubungan dengan mitra, berhubungan dengan pelangganmu itu juga
orang lain gitu. Artinya yang tadi di waktu-waktu slow itu, ya bisnisku tetap bisa running gara-gara aku mendelegasikan tugas ke beberapa orang itu. Akhirnya ya semua itu bisa berjalan dengan baik gitu. Aku bukan siapa-siapa yang hebat tanpa orang-orang yang membantu aku kayak gitu sih, Mas. Oke, ini penting banget ya teman-teman ya terkait dengan aspek kolaborasi dan Mm-mm. jaring. Intinya Betul. ya kita sebagai seorang makhluk sosial kita butuh orang lain Mm-mm. gitu. Dan tentunya kita harus bisa mengorganisir diri kita dengan time management yang baik. Ya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kali ini Mas kita agak sedikit masuk ke dalam topik yang serius begitu ya. Tapi tentunya tetap santai ya teman-teman ya sobat kolaborasi. Tentunya terkait dengan aspek kolaborasi dan jejaring nih Mas Danang. Menurut Mas Danang gitu ya, kenapa sih kolaborasi dan jejaring itu penting di era digitalisasi saat ini? Oke. Dan kira-kira apa nih yang harus pemuda-pemudi lakukan untuk bisa memulai kolaborasi dan jejaring? Oke, kolaborasi ya. Tadi kita nyangkut ke jawaban pertama, manusia adalah makhluk sosial yang Ya. nggak bisa lepas dari orang lain. Cuma ada satu poin yang harus kita ingat. Ketika kita mau berkolaborasi dengan orang lain, harus ada feedback, harus ada benefit gitu. Ya kita nggak ngomong hal-hal yang lain ya, cuma sadar atau tidak, pertemanan setiap manusia itu pasti akan berlangsung ketika masing-masing mendapatkan benefit yang sama gitu. Betul, betul. Artinya saya nggak mungkin mau temenan sama seseorang. Ini bukan berarti gimana-gimana membedakan nggak. Tapi manusia itu berjalan kayak gini. Orang itu akan berteman ketika dia punya goals yang sama, ketika dia punya tujuan yang sama dan masing-masing mendapatkan benefit atau keuntungan. Nah, artinya ketika mau menjalin kolaborasi, contoh aku mau bikin bisnis gitu, Mas. Aku butuh supplier tentang yang paham banget tentang makanan gitu. Ya. Supplier yang dia tahu bahan baku segala macam. Ya. Aku akan mencari orang yang memang spesialisasi di situ. Punya spesialisasi di situ. Akhirnya ketika aku udah tahu orang itu, akhirnya kita saling menguntungkan. Dia dapat customer, aku dapat supply yang bagus gitu. Ya. Nah, ini erat kaitannya dengan branding kalau ngomongin di sosial media ya. Jadi kalau ngomongin sosial media nih ya, kita harus paham setiap orang harus mengenalkan diri sebagai siapa. Ya. Kalau di sosial media atau di era digital ini kita nggak memperkenalkan diri kita atau kita nggak nge-show diri kita nggak akan bisa dibutuhkan sama orang. Artinya kolaborasi nggak akan terjalin di era digital ini. Karena zaman dulu kalau di marketing itu ada ini ya, mulut ke mulut ya. Betul, betul. Nah, zaman sekarang mulut ke mulut itu sudah sedikit bergeser dengan yang tadi, personal branding. Personal branding. Personal branding itu udah mengaktualisasikan diri, artinya ketika udah bertransformasi ke arah digital, itu akan menjadi apa ya? Branding kita. Akhirnya aku contoh aja, Mas. Di sini aku diundang gara-gara apa? Ya, mungkin aku punya sebuah value yang mungkin bisa menguntungkan di sini gitu. Betul, betul. Bayangkan ketika aku bukan siapa-siapa, aku nggak ngenalin diriku di Ya. sosial media, ya aku nggak bakal duduk di sini, sesimpel itu gitu loh. Jadi kuncinya di situ kalau di digital, ya value gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya kayak ketika kita mau mulai sebuah kolaborasi dan jejaring, kita harus sama-sama misinya gitu ya, visinya. Bahkan kita juga kenal dengan beberapa mata kuliah ini, kita juga berkaitan dengan share vision dan juga share value gitu ya, sama-sama menguntungkan gitu. Dan tentunya untuk personal branding itu untuk bisa mengautentikasikan diri kita supaya kita tuh memang beda dibandingkan yang lain, kita punya ciri khas. Begitu ya yang mungkin Mas Danang sampaikan ke sobat kolaborasi semua. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, ini mungkin berkaitan dengan konten Mas Danang ya yang cukup viral gitu, bahkan juga sangat viral gitu ya, tentang fenomena senggol kampus ya Mas Danang ya. Tentunya ini sangat menggugah ya, terutama di generasi muda, dan beberapa subjeknya seperti anak-anak yang masih SMA, SMP itu sangat suka gitu ya dengan konten Mas Danang gitu. Nah, kira-kira nih Mas, tentunya kan dari fenomena itu kan menggugah juga konten creator yang lain gitu ya. Dari UAD saya lihat, dari UMS gitu ya. Nah, tentunya dari aspek ini tuh membangun sebuah jejaring gitu. Jadi kontennya nggak hanya putus ke Mas Danang. Kira-kira dari aspek tersebut, Mas Danang sempat nggak sih mendapatkan impact atau mungkin pengalaman yang mungkin Mas Danang bisa sampaikan, kenapa sih bikin fenomena senggol kampus gitu? Dan mungkin apakah pernah berkomunikasi dengan konten creator lainnya? Begitu. Oke, kalau pertanyaannya apa yang bisa diambil dari fenomena senggol kampus, jujur ini hal yang di luar prediksiku, Mas. Maksudnya ya kita bikin konten yang biasa-biasa aja tapi impact-nya tuh besar gitu. Betul. Jadi poin yang bisa kita garis bawahi di sini ya kita nggak boleh melihat sesuatu yang kita kerjakan itu kecil gitu. Karena aku menganggap ya udah nyenggol kampus ya udah biasa. Aku menganggap diriku kecil, tapi bayangkan efeknya besar banget.
Aku beberapa kali dapet DM dari orang tua gitu kayak, Mas Danang terima kasih ya atas konten senggol-senggolan kampus. Akhirnya aku semangat lagi mau kuliah Kuliah. S2 atau S3 gitu. Terus ada yang tadinya mikir skeptis ngapain kuliah gitu. Ngapain kuliah kalau ending-endingnya juga cuma jadi ibu rumah tangga gitu kan. Ternyata dari konten itu ternyata terlihat, oh kuliah tuh seru ya. Kuliah tuh bisa ada yang nggak serius banget gitu, ada Oke. yang selo-seloan banget gitu. Jujur dari situ aku merasa, oh ini punya impact gitu. Nah akhirnya ngomongin tentang kolaborasi, ya kenapa ini nggak kita perluas aja gitu. Yang tadinya aku cuma nyenggol antara kampus yang negeri Betul. gitu kan. Ya udah kita kolaborasi dengan teman-teman yang influencer juga. Ya kita sebarkan lah nilai manfaat ini karena tadi aku di awal banget aku podcast ngomong apa? Ya kerjaan utama aku belajar. Belajar dari mana aja. Belajar dari kegiatan ini, belajar dari kehidupan, belajar dari orang lain gitu, Iya. belajar di kampus gitu. Set jobku baru yang lain-lain tadi Mas gitu. Makanya esensi manusia itu kan sebenarnya belajar gitu. Nah, dari situ aku kolaborasi untuk mengeluarkan apa tadi? Senggol-senggol kampus Senggol. yang lain. Kenapa ini kita nggak bikin lebih besar lagi daripada itu gitu sih. Oke, ya tentunya ini juga sangat berpengaruh gitu ya ketika mungkin Mas Danang bikin fenomena senggol kampus. Nah, orang-orang juga bisa terinfluence gitu ya. Kalau kuliah tuh sebenarnya nggak sesepaneng itu gitu ya kalau misalkan orang bilang, dan tentunya juga bisa membuka lingkup networking yang baru begitu. Karena juga lambat laun konten creator lainnya juga bisa mengikuti gitu dan juga mendapatkan impact yang bermanfaat juga begitu. Oke, baik sobat kolaborasi. Nah, kali ini tadi Mas Danang sempat bilang begitu ya, pernah ngisi sebuah acara event seminar kampus gitu dan lain sebagainya sebagai inspiring speaker begitu ya, atau mungkin juga sebagai guest speaker. Pernah nggak sih Mas dapat pengalaman yang unik gitu atau mungkin pengalaman lucu ketika ngisi sebuah acara tetapi itu ada hubungannya dengan kolaborasi dan jaring nih? Misal gitu kayak, oh tiba-tiba nih kenal, terus tiba-tiba anak DPR nih, terus tiba-tiba ada kolaborasi yang dijalankan, atau mungkin ada hal unik lainnya gitu ya, mungkin pernah Mas Danang alami gitu ketika mengisi sebuah event seminar kampus begitu. Ya, kalau event seminar kampus sih sebenarnya ya basicnya gitu-gitu aja Mas. Iya. Cuma ada satu poin yang nggak boleh kita lewatkan bahwa kita nggak boleh menganggap remeh orang lain. Kita nggak boleh melihat orang lain kayak contoh Mas, di kepanitiaan dia posisinya staff gitu. Iya, iya. Tapi tanpa orang itu kita nggak akan bisa apa lancar acaranya. Betul. Kemarin banget ada orang yang mention aku di story Instagram. Jadi dia operator di belakang layar gitu kayak operator sound, operator apa sih layar Iya. digital segala macam gitu. Dari situ dia nge-story gini. Wah, yang lain seru-seruan ya, apalah aku cuma mau operator di sini gitu. Tapi dia nge-tag aku. Makanya aku big respect sama orang-orang yang kayak gitu. Ya. Sebenarnya tanpa dia yang sendiri ngejagain itu, acaranya nggak bakal Nggak seru. bakal jalan ya. Nah, itu yang biasanya aku hargai lah. Nah, tapi kalau ngomongin tiba-tiba anaknya DPR segala macam, sebenarnya ada satu kejadian tapi nggak di seminar gitu. Oke. Aku pernah ada kegiatan di waktu itu aku mau ke Paris, Mas. Nah, itu di pesawat tuh lucu banget. Jadi kayak di pesawat aku salah duduk, Mas. Oh, oke. Jadi kan kalau pesawat itu yang biasanya aku tumpangi di Indonesia itu kan cuma 3-3 ya. Betul. Ya, kayak A, B, C, seatnya D, E, F gitu DF kan. ya. Aku dulu kalau awal-awal naik pesawat seneng banget di jendela Mas. Jendela ya, Karena window seat. lihat gitu. Kalau sekarang udah mending tengah aja gitu. Tapi poinnya adalah aku mikirnya selalu kalau F itu ujung. F itu I dapat see. jendela pasti. Tapi suatu ketika aku lupa kalau itu penerbangan internasional pakai pesawat yang wide body, kursinya 3-3-3 gitu. 3-3-3 berarti A B C D E F F. G H I. Iya. Ujung tuh I. Harusnya iya. Pikiran kok F masih di ujung, ya kan? Berarti aku di ujung, duduk di ujung gitu. Ada bapak-bapak datang gitu negur aku. Mas, maaf itu kursi saya masnya berapa ya? Saya 23 F, Pak. Oh, F ya. Saya di situ, Mbak. Oh, enggak, F biasanya di coba dilihat dulu, Mas. Di sini Dilihat, di iya. atas. Oh iya, maaf, Pak, salah gitu. Tapi dari situ kita ngobrol-ngobrol, ditanya gitu. Mas, mau kemana gitu? Saya mau ke Paris gitu. Bapaknya mau kemana? Saya mau ke Swiss, ke Jenewa. Swiss, Gitu. oh ya. Siapa orang ini? Kayaknya liburan nggak kelihatan liburan. Biasanya kalau orang-orang udah berumur, liburannya sama istri gitu. Iya, iya. Ini kok ada beberapa kayak staff-staffnya gitu. Dikulik-kulik,
ternyata beliau adalah salah satu orang yang berpengaruh dan ya aku jarang nonton TV sih Mas. Iya, iya. Beliau tuh sering banget muncul di TV ya. Aku anak Gen Z nontonnya sosmed kan. Sosmed, ya. Ternyata dia salah satu orang yang berpengaruh dan dari situ aku dapat banyak relasi dan kerjaan dari situ. Artinya sesimpel nggak cuma di event, tapi di kehidupan sehari-hari ya kita tetap harus punya value tadi. Makanya dari situ aku tertampar banget, nggak boleh nih sombong, nggak boleh Iya, apa-apa. iya. Harus kita menghargai semua orang karena ya orang itu mungkin dia punya spesifikasi dan punya spesialisasi sendiri gitu. Dan mana nih poin yang bisa kita kolaborasikan. Akhirnya di pesawat itu kita tukeran kontak dan ada beberapa project yang kita lakukan kayak gitu. Oke, baik. Jadi kuncinya ketika kita mau networking dan juga berjejaring begitu ya, kita nggak boleh pilih-pilih atau mungkin memandang orang itu remeh gitu ya. Karena Betul. pasti setiap orang tuh punya value-nya masing-masing begitu ya, Mas Danang dan juga sobat kolaborasi. Ya, Mas Danang, tapi ngomong-ngomong tadi mungkin dari beberapa pengalaman Mas Danang gitu ya, tentunya sudah banyak ya pahit manisnya begitu ketika menjalin kolaborasi dan jejaring. Nah, mungkin kalau misalkan kita ambil sebuah study case simple gitu ya Mas ya. Kadang seseorang tuh ketika mau memulai kolaborasi dan jejaring tuh udah takut duluan gitu. Mungkin pertama juga minder kayak gitu ya. Mungkin kayak aduh kayaknya nggak bisa nih karena mungkin secara mungkin value dan lain sebagainya itu beda kayak gitu. Terus kemudian yang kedua mungkin lebih tepatnya dia agak mulai malu kayak gitu ya. Di samping minder dia udah malu, takut, overthinking kayak gitu. Padahal sebenarnya dia bisa untuk melakukan kolaborasi dan jejaring. Nah, kira-kira nih Mas, kalau dari sisi tips gitu ya, di samping tadi ya mungkin aspek makhluk sosial gitu ya, mungkin juga kita juga harus menghargai orang lain. Kira-kira ada nggak sih Mas kayak semacam secret secara pribadi yang mungkin Mas sedang miliki ketika mau membangun kolaborasi dan jaring itu seperti apa? Begitu. Tadi malu ya. Ya. Kalau kita terus-terusan malu, endingnya malu-maluin Mas. Oh, oke. Maksudnya malu-maluin keluarga, malu-maluin kehidupan gitu. Maksudnya Betul. kenapa kita harus malu gitu. Nah, ada satu cerita lagi, sedikit cerita ya Mas ya. Ya. Aku lolos di UGM itu di SMA aku cuma aku sendiri. Oh. Artinya nggak ada temen, ya kan? Di Jogja juga sendiri gitu. Waktu itu aku ingat banget ada acara kayak gathering gitu, tapi bukan dari kampus resmi, tapi ada beberapa kayak perkumpulan mahasiswa Jogja yang bikin acara itu. Nah, kebetulan aku ingat banget di tahun 2017 itu UGM punya mahasiswa berprestasi namanya Mas Vincent Halim. Oh, Mas Vincent ya. Vincent Halim ada seminar gitu, ya udah aku daftar peserta gitu kan. Nah, di situ ada satu moderator, beliau itu habis balik dari US gitu, anak SMA yang habis pulang lomba di US. Gitu. Itu moderatornya namanya Farhan Muhammad. Nah, yang Farhan Muhammad ini dia jadi ketua BEM. UGM. Nah, sebelum itu Mas, ingat ya, aku bukan siapa-siapa, aku dari sekolah yang masuk UGM ya cuma aku sendiri gitu. Aku nggak punya siapa-siapa dan ada kesempatan bertanya pada waktu itu. Oke, seminar. Habis itu ada yang mau tanya. Ya biasa, kalau orang mau tanya di seminar itu pasti deg-degan Mas. Aku nggak punya background apa-apa. Ya udah aku tanya aja, kenalin diri, aku siapa. Waktu itu aku udah mulai YouTube pelan-pelan segala macam. Kita nunjukin kita punya value apa. Oke, saya Danang Sadewa, saya dari Magelang, saya nggak punya teman, tapi saya punya misi kayak gini. Dari situ, setelah acara selesai, aku kenalan sama Farhan segala macam, dan sekarang jadi sahabat. Bahkan waktu beliau jadi ketua BEM, ya aku support gitu. Di sisi lain, setelah itu, kita bikin bisnis bareng, namanya Moro Studio gitu. Moro Studio, oke. Moro Studio itu studio foto, self foto pertama di Jogja, dan aku bisa bilang, bayangkan ketika waktu itu aku nggak ngangkat tangan, aku nggak tanya, aku nggak kenalin diriku sendiri, mungkin aku nggak bisa punya temen dan mungkin aku nggak bakal punya bisnis bareng gitu. Betul. Artinya si Farhan dia punya jejaring yang banyak di Jogja, kita kolaborasikan, akhirnya aku banyak ketemu teman-teman BEM yang punya ide, dan aku ketemu dengan beberapa orang-orang yang di Jogja yang tadinya aku nggak kenal gitu. Jadi kenapa kita harus malu gitu? Jawabannya ada itu. Ya kalau kita malu sekarang, endingnya bakal malu-maluin, aku bilang tadi gitu loh. Itu sih. Oke, baik. Berarti tentunya tetap harus percaya diri gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak nyoba, kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Seperti apa sih call to action yang akan terjadi selanjutnya. Begitu ya teman-teman semuanya. Oke, nggak kerasa ya Mas Danang, kita udah ada di penghujung sesi kali ini. Tapi mungkin sebelum kita tutup, boleh kali Mas Danang untuk bisa menyampaikan wejangan gitu ya. Atau mungkin juga pesan inspiratif untuk sobat kolaborasi yang menonton podcast kali ini. Kira-kira nih Mas, seperti apa sih harapannya yang bisa kita kejar gitu ya melalui
berkolaborasi dan jejaring kali ini. Begitu. Jadi kira-kira mungkin apa hal yang harus kita tingkatkan gitu ya, apa mungkin value yang harus kita persiapkan supaya ketika kita mau bernetworking itu kita siap. Kayak gitu, dan kita juga sampai pada tujuan yang diinginkan. Begitu. Kalau dari saya sih ya jadi diri sendiri aja, nggak usah harus sok-sokan jadi orang lain gitu Iya. kan. Ngapain? Maksudnya akan kerasa kok orang itu pencitraan, akan kerasa kok orang itu terlalu membanggakan diri sendiri. Aku ya sekarang alhamdulillah dikasih kayak insting, oh ini orangnya buat-buat, oh ini orangnya nggak kayak gini aslinya gitu. Dan kelihatan kok orang yang benar-benar punya value dan lain sebagainya, ya kita akan ngedekat ke orang itu, berkolaborasi. Bahkan ya teman-teman, ya ibaratnya kalian itu adalah mutiara atau berlian. Ketika kalian memang udah kelihatan bercahaya, orang bakal datang ke kalian gitu. Nah, gimana caranya biar bisa bikin cahaya itu? Salah satunya dukungan tadi, digitalisasi tadi, Nah, sosial media tadi. Biar ini tuh kelihatan, biar orang datang ke kamu. Alhamdulillah Mas, zaman dulu nih, aku kalau mau berkolaborasi, aku mau kolaborasi sama kampus, aku masih ingat banget. Aku datang ke kampus-kampus itu pakai proposal. oke. Tapi sekarang kampus itu yang Yang bakal datang ke kita. approach ya. Oke. Ya, semua orang itu nggak apa-apa. Semua orang pasti melalui proses-proses yang susah. It's okay, no problem. Dari situ kita belajar dan dari situ kita akhirnya bisa menghargai orang lain. Artinya kuncinya tadi menghargai dan kita harus punya value biar nanti ada satu titik tengah, kalau di ekonomi namanya titik equilibrium, biar kita bisa saling berkolaborasi kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ya, Danang Giri Sadewa atas waktu dan kesempatannya juga. terima Kalau kasih. misalkan kita bisa tarik key takeaways ya dari beberapa obrolan singkat pada hari ini, tentunya kolaborasi itu adalah investasi di masa depan. Ya. Begitu ya Mas dan teman-teman semuanya. Kenapa? Semakin banyak jejaring tentunya akan semakin besar peluang kita. Begitu. Dan tentunya tantangan itu pasti selalu ada, begitu. Tapi tentunya di sini kita harus siap dengan solusi, kita punya value yang harus kita jual, begitu ya. Tentunya kita harus bisa berkomunikasi dan paham terkait dengan aspek keterbukaan supaya sama-sama paham terkait dengan share vision dan juga share value yang kita miliki. Dan terakhir tadi Mas Dan juga menyebutkan terkait dengan media digital, begitu ya, sebagai akselerator networking, di mana nantinya kita bisa gunakan untuk bisa membangun kolaborasi, jejaring, dan juga menyebarkan pesan untuk bisa menginfluence seseorang untuk bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Mas Danang Terima atas kasih. waktunya dan juga berbagi insight pada kolaborasi kali ini dalam segmen Collabs Talk, ngobrol, networking, dan kolaborasi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan tim Collabs Talk ya yang sudah berkolaborasi dan juga berjejaring dan berkontribusi untuk bisa mensukseskan podcast kali ini. Ada Saudara Purwanti, Saudara Robin Pranoto, Saudara Afin Syahsina, Saudara Muhammad Bayu Syafi'i, dan saya sendiri Saudara Sigit Bayu Cahyanto. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Humas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang telah memprovide ruangan podcast yang sangat luar biasa sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Imade Andi Arsana selaku dosen pembimbing kami sehingga bisa melaksanakan terkait dengan assignment kolaborasi dan juga jejaring sehingga kita bisa implementasi langsung dan juga bisa berjejaring secara nyata dengan tokoh inspiratif seperti Mas Danang Giri Sadewa. Terima kasih banyak, saya Sigit Bayu pamit undur diri, sampai jumpa di Collabs Talk, ngobrol, networking, berkolaborasi. Terima kasih.